Jadi naiknya tuh perlahan gitu. Mulai dari 50, 55, 60, terus habis itu karena keluar negeri sekolah, itu pernah paling puncak-puncaknya itu gue pernah 71. Jadi si cowok ini tiba-tiba, ya gue nggak pernah lihat dia di gym ini gitu, tapi dia member gym sana katanya. Dia datang ke gue, tiba-tiba mau join bareng, which is gue nggak pernah kenal. Lu pernah nggak ketemu orang ya nge-gym itu backnya nggak bisa nutup? Gue bener, yang begini. Zaman dulu gue pikir itu cuman jokes, itu orang lagi ngeprank, gue pikir ternyata enggak. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gue ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh udah nyala, oke kita mulai. Oke guys, welcome back to Join Aja Bro bareng gua Norman dan Victor. Hari ini kita kedatangan Sis ya. Jadi hari ini kita bukan Join Aja Bro, kita Join Aja Sis bareng Anet. Yes. Halo guys. Mungkin bisa perkenalan dulu nggak nih Anet? Maksud gua kayak lu ini kita kan taunya lu nge-gym. Berarti pekerjaan lu itu mostly sesuai dengan apa yang ada di IG lu, which is content creator. Yes, betul. Full time. Full time. Keren sih. Udah berapa lama? Sebenarnya gue konten itu sebenarnya dari COVID itulah 2020. Tapi sebelum itu emang anaknya demen konten juga sih. Tapi pada saat itu kan yang namanya Instagram belum terlalu booming, TikTok belum terlalu booming. Jadi cuman just updating lifestyle, terus kayak ternyata dari situ kayaknya banyak orang juga yang suka ya. Tapi I do that not because of others, cuman kayak ternyata dengan gue ngepost gini kayaknya orang lain terbantu ya. Mereka jadi penasaran juga gitu. Apalagi cewek-cewek gitu kan gitu. Dan dari awal lu memang langsung masuknya ke segmen fitness atau actually first time in general itu umum atau gimana? Sebenarnya general dulu gue suka traveling gitu. Oh berarti random post lah ya? Random lu post, belum ketemu. Terus kenapa lu bisa shifting tiba-tiba lebih fokus ke fitness? Karena entah apa karena lu lihat dari sisi engagementnya lebih bagus atau apa? Jadi kalau mulai benar-benar serius konten itu sebenarnya ya after COVID gitu kan. Karena emang mulainya itu karena based on gue punya masalah sama berat badan juga gitu. Jadi kalau orang-orang lihat Net kayaknya badan lu konsisten gini terus. Gue baru mau ngomong. Gak guys, banyak banget ups and downs gitu. Jadi kalau ditarik lagi benangnya dari zaman gue SMA, gue tuh super skinny banget. Berapa kilo? Gue pernah 40 dengan tinggi badan gue yang sekarang ya, maksudnya kayak sekitar 167. 167? Ya pada saat SMA mungkin lebih pendek lah. Itu sekitar pernah paling kurus tuh 43,5 pokoknya 43,5 sampai 45 lah. Lu ya Tor ya, lu juga dulu. gua dia juga dulu kurus. Gua 49. Wah. Mantap gak? Wah. Iya, dia dulu kurus banget. Ya soalnya dijajarin kita bisa nyapit comai. Jadi cepat. Lu 43. Oke. Tapi itu karena diet ya, maksudnya kayak karena diet karena waktu itu gue modeling kan, jadi pengennya di atas panggung itu harus kurus. Dan pada saat itu image tahun berapa tuh berarti? Ya tahun-tahun 10 tahun lalu gitu lah. Orang kan pasti taunya modeling cewek itu harus kurus, gitu. Nggak ada tuh yang model-model sekarang kayak fit, itu artinya sehat. Enggak. Pada saat ini modeling yang lu jalan ini compete atau lu job? Bukan job modeling. Bukan bikini model. Bukan bikini model gitu-gitu bukan. Bener-bener modeling catwalk, kita bawa baju busana, berarti terus job dong? makeup. Iya bener-bener job. Kan? Photoshoot segala macam gitu. Itu harus yang super skinny. Dan gue sangat bangga pada saat itu kurus banget gitu. Gila. Tapi lu nggak pernah compete di waktu modeling itu? Maksudnya kan banyak tuh kayak lomba modeling. Iya ada juga. Ada. Jadi lomba catwalk, lomba photoshoot ada tuh. Kalau lomba-lomba kayak gitu udah dari zaman my mom kan suka ngikutin kegiatan gitu. Ngikutin anak-anaknya tuh dari zaman SD kali, SD, SMP, SMA juga masih ada gitu. Terus tiba-tiba kalau untuk tadi kan Norman nanya gimana mulai konten tentang fitness and healthy lifestyle, itu sama sekali nggak aku plan, sama sekali nggak ada.
Tapi waktu lu di modeling berarti lu enjoy dong? Enjoy banget. Terus kenapa Ya kenapa kok berhenti? bisa tiba-tiba pindah? Karena jadi shiftnya tuh karena gue SMA di Surabaya, terus habis gitu gue kuliah di Australia. Sempat ke Jakarta dulu, terus baru ke Australia. Nah itu tuh perubahannya di sana gitu. Maaf Silakan, guys. nggak apa-apa. Maaf Santai, guys, santai, tadi santai, kayaknya santai. udah di silent deh. It's okay, Udah. it's okay. Udah. Oh. Gitu. Jadi pada saat kuliah itu mulailah tiba-tiba kayak wah kenapa badan gue begini yang tidak pernah disangka-sangka gitu kan. Gue pikir kan kayak begini suaminya as in apa nih? Terlalu oh enggak, waktu kurus. pada saat itu gemuk, naik lah berat badan naik. ceritanya. Karena Jadi berapa tuh? jadi naiknya tuh perlahan gitu. Mulai dari 50, 55, 60, terus habis gitu habis itu karena keluar negeri sekolah, itu pernah paling puncak-puncaknya itu gue pernah 71. Ini gara-gara apa? Jauh nih? juga Maksudnya ya? apa gara-gara lu dengan pola makan yang sama terus naik, metabolisme yang melambat, atau memang lu ya lagi nafsu makan meningkat gitu loh? Semua. Pertama karena kan perubahan tuh, kita pindah ke luar negeri kan. Jadi mulai dari pola makan berubah. Tinggal Gua sendiri juga ya? ada saudara juga. Oh, Cuma oke. maksudnya kan di sana makanannya enak-enak tuh. Oh, Terus udah oke. mulai self controlnya udah nggak ada. Dari yang satu porsi gede banget tuh. Kalau di Australia kan makanan pada satu porsinya kan gede banget. Kita awal-awal datang masih bisa bagi 2. Lama-lama udah sendiri. Habis gitu sekolah sama kerja. Kerja aku bisa pulang tengah malam. Pulang tengah malam masih makan lagi. Nah udah tuh berjalan 1-2 tahun, wah hancur Lu banget. Sudah. bablasnya offside juga itu 30 kilo loh bro. Bablas 43, bablas banget. Tapi kan bertahap ya. Kalau yang 43, 45 kilo itu kan dari zaman SMA. Kalau kuliah kan udah berapa tahun kemudian gitu. Oh. Jadi ups and downs-nya banyak banget. Habis itu lu memutuskan untuk nge-gym. Pada saat itu udah nge-gym olahraga, tapi mindsetnya masih yang kayak oke, kalau gue cuman cardio aja gue bakal turun, gue keringat aja gue bakal turun, gue kurangin makan yang sampai tersiksa, itu yang benar pada saat itu gitu. Jadi ya I wasn't happy at all that time, tapi ya udah jalanin aja gitu dengan mindset kayak udahlah lupain lah modeling gue, udahlah lupain entertainment gue pada saat itu. Jadi kinda like lose my dreams pada saat itu ya, pada saat gue di Australia itu gitu. Tapi memang lu pun pulang dari Aussie lu pun stop dong akhirnya modeling, udah enggak atau masih? Stop. Karena kan di sana kan mainly job kan Australia itu kan lebih banyak hospitality kan gitu. Nah, journey-nya beda lagi tuh waktu pulang ke Indonesia. Nah, itu beda lagi udah. Jadi lu posisinya kan lu lost weight-nya itu, dietnya itu memang secara disengaja karena lu merasa ini karena udah merasa overweight banget. Iya. Nah, berarti awal nih ceritain mungkin lu apa yang lu lakuin nih dari yang berat 70, apa lu olahraga dulu, apa lu coba dengan pola diet dari ganti cara makan, atau lu misalnya minum fat burner atau apa sih? Dulu gimana sih? Semua udah gue jalanin. Semua? Ya. Sebelum sampai gue ke titik yang dimana gue menemukan kalau weightlifting, fitness itu adalah salah satu cara yang tercepat dan yang tersehat menurut gue untuk menurunkan berat badan yang bisa menjadiin gue healthy lifestyle sampai sekarang. Sebelum ke titik itu ya. Tapi banyak banget Yang pertama dulu apa Net? Yang lu lakuin? Cardio. Ya cardio itu kelas Cardio. gitu kan, kalau di mega gym itu kan kelasnya banyak tuh, mulai dari body combat, terus apalah zumba, apa segala macam. Itu sehari gue pulang kuliah gue bisa ngambil 3 kelas. Kayak cardio body Ya. gitu bro. Iya, jadi habis kuliah kan itu udah sore tuh, gue pulang langsung bela-belain ke Taman Anggrek. Ya Taman Anggrek. Oh, lu udah pulang Indo itu? Oh enggak, maksudnya ini sih? waktu kuliah ini ada, jadi gue sempat Oh, sekolah di sini oh, juga, sempat oke. kuliah di Aussie juga gitu. Jadi Berarti pas yang di sini. peak 70 itu di Indo. Oh enggak, itu di Aussie. Oh, Di berarti Australia. lo di sini udah mulai Udah cardio, mulai gain, terus udah mulai gain. balik ke sana Makin makin parah lagi. Iya. Kok gitu ya? Iya gitu. Jadi makanya journey-nya cukup panjang buat gue gitu. Oh. Terus balik lagi ke omongan lu tadi, lu bilang bahwa pada akhirnya lu merasa bahwa angkat beban, resistant training lah ya, itu adalah the fastest way. Ya. Apa yang membuat lu berkesimpulan ke situ? Karena yang gue lewatin sih, karena gue udah kan ngelewatin berbagai macam diet nih. Untuk sampai ke titik sekarang, gue yakin gue nggak bisa kalau gue nggak ngelewatin diet-diet yang menurut gue itu nggak banget gitu. Tapi gue Nyiksa tidak lah ya. menjudge Nyiksa. mereka yang sedang menjalankan diet tersebut ya. Nah, kan kita journey tiap orang beda-beda. Gue pernah diet mayo, gue pernah diet apalah keto, gue pernah diet apa sih military, apa segala macam tuh gue nggak ngerti. Too much man. Ya terus diet
apa ya, pokoknya berbagai macam deh. Oke. Sampai suplemen apa yang teman-teman jual, gue beli yang sampai berapa puluh juta itu juga. Doesn't work. It worked at first couple weeks, months. Tapi kan namanya badan kan kita nggak bisa selalu menyenangkan dengan produk-produk ini. Pastilah, dengan gue minum pasti. ini gue pasti turun nih. Terus pada saat itu mental gue cuma tahu kalau berat badan kita looks good itu based on scale, timbangan. Jadi ketika gue udah diet nih, let's say 2 minggu susah payah, oke, turun gitu, misalkan 2 kilo gitu, ya lumayan lah. Terus the third week, the fourth week, karena tidak punya knowledge yang bagus atau yang oke, ketika timbang di minggu 3, minggu 4 itu cuma turun 0,5 kilo, I was like gitu kan, kayak Iya sih. kan dulu kan kita kalau kita kan kencing juga. ya makanya kan dulu kan kita taunya oke, kalau 2 kilo, jadi kan dulu karena nggak tahu apa-apa, jadi oke, 2 minggu awal 2 kilo, berarti kalau 4 minggu 4 kilo. Nah, gitu kan lu mikirnya. Iya, kalkulasi sederhana. Iya. Nah, itu kayak benar-benar zero banget kan knowledge terhadap itu fitness kayak gitu. Sehingga ya gitu lah. Nah, oke. Tapi and then terus apa yang membuat lu bilang bahwa oke, resistance training itu fastest way? Gue masih penasaran. Jadi ya singkat cerita. Apakah ada yang kasih tahu lu atau lu belajar atau lu membuktikannya? Apa yang membuat lu sampai kepada kesimpulan? Ya gue buktiin ke diri gue sendiri dan itu it works until now. Angkat beban. Iya. Nge-gym lah ya. Berarti lu stop cardio and then lu lebih enggak. Gue bukan berarti bilang gue stop cardio ya. I still do cardio till now and that makes me happy for endorphin and stuff. I do tennis. I do jogging as well. I do sometimes swimming juga kadang. Itu kan juga part of cardio kan. Pasti. Gue juga pernah momen di mana gue bener-bener cuma weightlifting doang. Wah, itu juga buat gue kayak something missing buat gue ya. Butuh balance ya, gue butuh balance sih ternyata. Ini dari Tapi gue bener-bener gak ngejudge sama teman yang no, it's okay. yang Judge me. atau cardio doang gitu, enggak. Tapi ternyata di badan gue tuh suka banget kalau emang itu kalau so far sekarang menurut gue 60-70 tetap gue weightlifting, the rest of it cardio, apapun itu. Mau gue ya tenis lah, mau gue jogging, mau apa ya, itu. itu better sih. Sekarang kalau ngomong-ngomong soal weightlifting, kan nggak mungkin dong misalnya dengan tiba-tiba lu putusin weightlifting dan lu ngerti. Karena weightlifting itu kan weightlifting itu kan agak text sulit, time ya, agak sulit tekniknya proper gitu. Yang ngajakin lu pertama kali atau yang ngajarin lu pertama kali siapa sih? Atau lu memang lihat temen terus gue tertarik gitu? Enggak. Jadi gue awalnya ya join dulu nge-gym di join member gitulah di salah satu member salah satu mega gym. Di Indo? Udah di Indo? Pada saat itu di Indonesia. Oke, ya. Terus singkat cerita gue ikut kelas-kelas segala macam. Kayaknya butuh nih nge-gym gitu. Ya udah, akhirnya gue belilah session PT tersebut gitu. Yang banyak tuh berapa puluh session gitu lah. Dengan pada saat itu posisi gue ya nggak ngerti apa-apa lah soal nge-gym fitness gitu. Jadi kayak kalau cuman mau nge-gym kalau ada PT-nya aja gitu. Jadi kayak sampai udah titik yang kayak agak enak gitu, jadi kayak udahlah selesaiin aja PT-nya, maksudnya sesinya belakang-belakangan udah selesaiin aja gitu. Atau bahkan nggak selesai pada saat itu udah lama ya ceritanya. Berapa lama lo ambil gitu? Yang mana nih? Yang ceritanya mana? Yang pertama-tama yang lo ambil. Berapa ya? Kayak yang 20 kali sesi gitu-gitu loh. Kayak gitu-gitu. Berarti ngajarin lo istilahnya proper untuk sampai nggak cedera lah ya, regardless of benar efektivitasnya itu PT. Di tahun yang berbeda ya. Jadi di tahun yang berbeda. Jadi PT gue tuh beda-beda semuanya. PT gue beda-beda gitu. Jadi dan pelajarannya gue dapat juga beda-beda, dan pada saat itu juga mentally sama physically gue juga kan tiap 2 tahun beda-beda. Jadi makin lebih mengerti lah gitu. Jadi tapi kalau titiknya yang mulai gue paham dan mulai masuk ke badan dan otak gue, oh kalau fitness tuh gini, gym cara benar itu di tahun 2019 waktu gue pulang dari Australia, malah waktu gue itu nge-gym di Surabaya. Oh gitu. Ya gue nggak tahu lah, Tuhan menemukan gue dengan satu PT ini yang menurut gue luar biasa. Kalau gue boleh sebut namanya, Mas Didik ya, itu dia masih kayak pokoknya satu keluarga itu benar-benar ngajarin gue banget. Sampai sekarang sih, jadi tiap kali gue pulang Surabaya gue pasti mampir ke di Mega Gym juga itu. Awalnya di Mega Gym, terus gitu sekarang dia punya gym sendiri gitu. Jadi dari situ titik gue ngerti, oh ternyata diet yang benar tuh seperti ini.
gym teknik yang benar tuh seperti ini, dan dari situ ya udah kita kan belajar masing-masing, berkembang masing-masing, nanti ketemu teman ini yang ngerti ini, support ini, komunitas ini gitu, dari situ kita berkembang sendiri gitu. Nah karena khususnya buat perempuan tuh kan nggak banyak akses gitu loh. Biasanya kalau kayak gua nih, partly sedikit banyak ngajarin, dia juga ngajarin gua. Kan gampang sama cowok. Kalau cewek kadang kan juga agak risih untuk kita cowok. Gue juga mungkin mau nanya ya. Jadi silakan. di tahun 2017 kayaknya ya. Ya nggak tahu kan 17 apa 16? Udah ngejim kan berarti ya? 2017 apa 16 ya? Udah ngejim. Udah, tapi kayak cuman ya sekedar datang gym aja, yang more like cardio things. Berarti lu udah sering nih kan beberapa kali pindah-pindah PT ya? Ya, betul boleh dong. lah. Nah, semuanya laki-laki? Yang pertama cewek. Oke. Yang pertama banget gue inget banget itu PT gue cewek. Nah, gue mau tanya nih yang cowok ya. Jadi waktu tahun 2017 ya, zaman dulu gue lagi nge-gym tuh 2016-2017, itu lagi viral banget, banyak banget PT modus. Oh, nah, oke. lu berasa pernah nggak dapet yang kayak gitu, atau lu pernah alamin gitu? Apa lu yang modusin? Oh. Ya harus bertanya gitu ya. Sorry. Pernah nggak sih? Misalnya soalnya waktu 2017 itu parah banget. Itu gua tuh kayak tiap kali di gym di mana gitu ya, pasti ntar ada aja gitu loh. Itulah ya. Gua kan dulu sering keliling kan. Gua ada di Kuning, terus gua juga ada membership di yang merah, gua ada membership di yang ungu. Itu semuanya temen gue yang cewek itu pasti ada kejadian yang sama gitu loh. Makanya gue penasaran nih, gue pengen denger langsung dari lo. Kalau 2016-2017 kan kayaknya karena mungkin di tempat gym tersebut satu member ini, which is gue itu, mungkin orang-orang dan PT di sana udah tahu ini punya si PT si cewek ini, jadi mungkin nggak terlalu di biasa kan agak mungkin ada kayak lu PT sama gue aja misalkan seperti itu, udah kayak gitu kan. Nah pada saat itu mungkin gue udah sama si PT ini, jadi nggak terlalu di apa sih kayak diincerin apa gimana. Tapi kalau lihat-lihat ya udah wajar sih kayak gitu sih ya. Gitu sih paling gue menurut gue. Dan satu, gue orangnya cuek. Oh, tapi lu nggak pernah dapet ya? Berarti nggak pernah kedapetan PT yang ada juga mungkin di kejadian tahun lain. Jadi gue udah sama satu PT ini, terus habis gitu si PT lain cowok mungkin di agak-agak area lain gitu, dia ngasih tahu ke gue kalau si PT yang bareng sama gue itu ada minusnya gitu loh. Dan pada saat itu gue tuh kayak masa sih? Dan gue yang kayak masih agak kayak polos-polos gitu kan, kayak polos-polos gitu, baru di gym, mulai mengerti gym, terus dikasih tau gitu, gue kayak oke gitu. Terus habis itu gue ngomong sama si PT gue gitu. Cepu dong. Terus pukul-pukulan. Enggak, tapi dia ngerti lah memang si PT tersebut kayak emang kurang suka apa gimana. But at the end ya gue tetap balik sama PT gue yang ini, yang gue tahu emang dia yang bagus lah, baik gitu orangnya gitu. Tapi berarti menurut gue dunia fitness, at least di Indo ya, gue nggak tahu di Aussie karena gue juga nggak pernah kan. Ini berbeda jauh, kita ngomong 5 tahun 2019 ya. 2016 lah. Nah, saya taruh 8-10 tahun yang lalu lah ya. Itu tuh cewek itu nggak banyak di gym. Nggak banyak gitu. Dan banyak sekali yang masih risih gitu loh untuk mau ke gym. Even dulu kan pacar gue juga gitu kan. Yuk nge-gym, nggak, males, banyak laki apa segala macam. Nah, lu dulu nggak ada perasaan itu? Gue lagi harus mikir, kayaknya enggak deh. Jadi kalau dulu banget 10 tahun lalu ya mungkin gue nge-gymnya mungkin kan kardionya. Kan join sendirian kan? Iya, gue join PT-nya sendiri, tapi mungkin kardio kelasnya sama teman 1, 2 gitu. Mau join ayo, enggak. Mungkin kebentuk dari situ kali ya. Dari zaman pada saat itu gue enggak terlalu mikir kayak cuek, tapi kayak gue berasa bahwa gue itu enggak harus tunggu teman untuk buat gue itu menjadi lebih happy, untuk biar badan gue bagus. Itu gue nggak harus tunggu teman. Lu nggak berasa ini ya? Maksudnya kalau nge-gym tahun 2000 berapa itu kan cewek jarang ya. Berarti kan banyak yang suka ngeliatin. Gue aja ngeliatin terus loh kalau ada cewek. Gue lihat. Kalau yang zaman dulu gitu ya. Gue lihat depan muka lagi gue lihat. Untung gue nggak satu gym sama dia berarti. Gue kayak orang kelaparan karena gue lihat laki mulu jadi. Gitu. Ini ya gitu kan gitu. Tapi zaman dulu kalau di Mega Gym tuh kelas kan isinya cewek-cewek semua. Iya, gue plototin, gue tempel muka di kaca. Gitu di kaca gitu ya. Yang weightlifting maksudnya. Enggak, dulu kan gue belum terlalu weightlifting. Kalau 2016-17 kan gue nggak terlalu. Dia momennya masih pas kardio. Pas transisi ya. Terus dia pun lu berarti angkat beban cuman kalau ada PT kan?
pada saat itu ya, Iya, dulu itu. Jadi ya. dia pun selalu ada yang nemenin sih. Jadi memang transisinya Iya, pas. dulu. Terus mulai karena kan kita udah karena kita udah diajarin segala macam, kita kan jadi lebih jago kan. Iya. Kalau nggak ada PT pun ya udah lakuin aja gitu. Terus pas udah nggak pakai PT lah sekarang gitu. Ada yang pernah godain? Nggak ada. Kenapa? Apa karena lu terlalu maco ya? Enggak gini. Gue kayak godain frontal gitu nggak ada lah. Karena menurut gue kayak ya apalagi kalau kita hidup di kota Bentar. besar. Godain frontal tuh kayak gimana maksudnya? Oke, maksud tadi Norman apa nih? Kayak godain tuh gimana nih? Ya, Tiba-tiba kodein atau gua bantu ya atau apa gitu. Ya for sure lu lewat di QQ-in sih kayak udah enggak sih kalau di gym. Enggak enggak deh kayak. Kalau di jalan gitu oke, tapi kalau di gym kayaknya enggak deh. Ya, Apalagi misalkan kita kayak, atau ada yang ngajak kenalan atau lu kayak lagi berat dikit terus gua bantu ya gitu atau gimana gitu. tapi menurut gue intentionnya bagus. Kayak emang kalau emang gue kelihatan butuh bantuan banget, misalnya kan. Gua rasa lu yang nggak peka deh. Or mungkin. Berarti udah ya. fail sebenarnya udah dipegang pinggang juga. Mungkin biasa ya. aja nih. Biasa emang dia spot buat. Enggak sih, kalau godain sih kayaknya nggak terlalu ya. Mungkin kalau eye contact itu banyak banget. Tapi cara prevent gue ya lu nggak harus kontak balik, lu nggak harus ngeliatin dia balik, nggak? Itu mungkin udah tanpa gue set atau gimana ya udah, karena emang tujuan gue ke gym adalah fokus olahraga, fokus kelarin set gitu. Kalau emang ada teman ya berarti ya emang jajan sama teman-teman ya udah kita gym bareng, sparring bareng gitu. Sisanya ya kalau kenalan ayo jadi seru gitu. Tapi kalau mungkin godain intention dengan kayak mau ngajak kenalan ya mereka harus tahu timing juga sih ya. Lo nggak mungkin lagi gini, sorry boleh minta nomor HP gak gitu. Biar gak ditolak. Ini kok enggak fail nih? Gue gak bantu. Mau gue bantu gak gitu? Udah gak bisa ngomong. Tapi kalau lu nanya ini gue jadi keinget, ini baru banget kejadian. Seumur-umur gue nge-gym gak pernah ada yang kayak gini. Jadi si cowok ini tiba-tiba ya gue nggak pernah lihat dia di gym ini gitu, tapi dia member gym sana katanya. Dia datang ke gue, tiba-tiba mau join bareng, which is gue nggak pernah kenal. Ini lagi apa? Gue lagi nge-gym. Lagi gym angkat apa nih? Ini gue lagi apa tuh? Deadlift tapi pakai dumbbell. RDL. Oke. Terus habis gitu, gue kan nggak pernah tiba-tiba dia minta diajak join gitu. Kalau lu kenal sama gue, Nek, join yuk bareng. Oh iya ayo gitu. Iya, paham sih, bener sih. Ini nggak kenal. Oke. Gue nggak tahu muka dia sama sekali. Kalau mungkin gue masih kayak sering lihat dia keliling di gym atau apa gitu masih oke lah ya. Ini enggak sama sekali. Jadi gue kan bingung kan. Sampai teman gue yang di sana bilang, oh dia mau join net maksudnya. Oh iya oke gitu. Mungkin gue pikir mau pinjam atau apa gantian. Enggak, katanya mau gym bareng. Oke, ya udah. Oh iya gitu. Terus maksudnya ini cowok juga kan. Terus kayak oke, karena dan gue itu kan tipikal yang I'm very nice to everyone, dan memang gitu. Maksudnya kayak gue nggak terlalu kayak sorry nggak gitu, nggak. Gue kayak nggak bisa banget gitu loh. Kalau apalagi tujuannya memang kalau lu mau gym ya udah ayo gitu. Tapi karena kan gue juga ngerasa gak risih dong. So gue bilang, ini gue set kedua loh. Gue set ketiga udah kelar. Jadi sisa 2 set lagi. Gitu. Gue juga nggak bisa memutuskan. Yaudah, gue udah selesai nih, enggak Pak. Gue harus selesai set gue dulu, baru gue cabut. Gitu. Misalkan gitu. Yaudah, ayo. Yaudah bareng. Yaudah kita ngelakuin gerakannya bareng. Kayak dihitung bareng-bareng gitu. Sama kayak gue lagi nge-gym sama teman. Sama orang kenal. Ya tapi ini gue nggak kenal gitu loh. Dan itu cowok. Dan gue tahu dia ya lebih ini juga, lebih badannya juga bukan yang kayak orang nggak pernah nge-gym sama sekali. Masih kita bisa ngeliat kan postur tubuh orang kan. Ya udah gue selesain set ketiga. Ya udah gue bilang, oke, aku udah selesai ya gitu. Kamu lanjutin aja lagi gitu sampai selanjutnya kan. Berarti kalau gue kan set ketiga selesai, dia baru set kedua kan. Ayo selesain aja gitu. Oh ya udah baru situ gue cabut gitu maksudnya. Terus teman-teman gue pada kayak udah yang ketawa-ketawa gitu, kayak udah yang dari jauh udah kayak ketawa gitu, tapi kayak mau gimana gitu. Itu the first time sih gue pernah kayak gitu. Tapi ternyata setelah itu gue lihat besoknya dia datang lagi apa namanya. Ternyata emang dia gitu, bener-bener nyari temen gitu loh. Jadi kayak for me tapi nggak apa-apa. Gue nggak no offense apa segala macam, gue nggak. Cuman kayak first time experience yang gue nggak pernah kayak. Tapi memang ada juga ya orang gitu ya. Orang gym tuh aneh-aneh. Aneh-aneh ya?
Ini tau gak dia bengong? Soalnya dia waktu muda kayak yang tadi lu ceritain. Iya, enggak. Gua lagi Waduh, anehnya dia gimana itu kan gua. Oh gitu. Jadian itu lu gitu ya. Orang gym tuh memang aneh. Aneh-aneh Ini gue cerita dulu ya. Iya, Waktu gue lu di gimana? si kuning di pick, lu pernah nggak ketemu orang ya ke gym itu backnya nggak bisa nutup? Gue bener. Oh, yang begini. Zaman dulu, gue pikir itu cuman jokes. Itu orang lagi ngeprank, gue pikir. Ternyata enggak. Ternyata emang gitu. Gue ketemu dia, gue nge-gym di sana sebulan, full, ketemu dia memang selalu begitu. Begini terus. Sayapnya gede berarti. Enggak. Oh enggak. Enggak ada bisul efek. Lu tau orangnya kan? Pernah ketemu sekali kan? Gue sampai kaget. Bahkan dia main leg press aja, yang gak ada hubungannya. Dia begini juga. Gitu. Gue sampai ini orang kenapa? Gue bilang, gue sampai memang aneh-aneh. Unik gitu loh ya, unik gitu loh orang. Self confidence-nya terlalu tinggi itu berarti. Mungkin tapi nggak tahu ya. Mungkin yang tadi lu ceritain mungkin salah satu cara baru untuk berkenalan mungkin ya. Mungkin. Tapi gue ngambilnya positif aja sih ya. Soalnya you don't touch me or anything else. Oke. Gue mah gitu sih. Kalau gue makanya nge-gym itu mah fokus aja. Gitu. Tapi dan gue tahu kalau gym kalau orang yang join membership, apalagi kita di kota besar, menurut gue cowok-cewek itu udah tahu gym etiket itu kayak gimana. Bahkan di luar negeri pun malah lebih ke mind your own business. Kalaupun lo mau ngobrol sama orang atau apa segala macam yang lo baru kenal. Di sini belum ya. Iya, itu ya after workout atau lu udah ngeliat dia udah chill, udah nyantai, udah main HP atau cardio atau apalah yang bener-bener nyantai, lu bisa lihat situasi itu baru mungkin ya. Tapi itu jarang banget juga. Jarang sih. Jarang banget. Iya, mungkin kalau di kota-kota kecil, daerah-daerah kecil ya mungkin masih kayak apalagi cewek-cewek yang nge-gym sendiri gitu kan mungkin agak lebih berbeda gitu. Tapi kalau kita di kota besar sih I think guys and boys and girls sudah tahu lah gym etiquette yang oke itu seperti apa. Ya pasti ada 1-2 orang yang unik. Ya. Kasih gue waktu, gue mau ini beberapa pertanyaan. Oke, mungkin gini. Berarti lu sekarang nge-gym udah berapa tahun? Kalau seriusnya nih yang benar-benar Ya the whole journey lu lah. Ya dari zaman kuliah itu sebenarnya udah tahu nge-gym tapi belum yang tadi gue bilang belum tahu apa-apa soal pengetahuan soal fitness, soal diet yang tepat itu seperti apa. Itu makanya yang membuat berat badan gue yoyo bertahun-tahun. Sekarang nggak bisa spend? Lumayan, tergantung mulutnya aja Ya, gitu kan. naik turun 2-3 kilo bisa lah. Lebih ke masalah ini sih kalau dari 2020 gue yang mulai fitness serius segala macam itu, gue lebih bisa menerima diri gue dan cara ngatur my mental and stuff itu gini loh caranya gitu. Kalau It's lu okay untuk it's naik, okay. Kadang kalau lu naik untuk dikit ini. ya udah nggak apa-apa Ya, memang gitu. itu sih. Kalau yang dulu gue nggak terima. Itu yang makanya buat makin naik, Pasti. makin gila, makan dikit, nggak makan juga naik, itu wah hancur. Itu lingkaran parah. setan sih. Gue sampai bener-bener gue ansos bener-bener. Karena lu nggak pede. Gak pede sama sekali. Bayangin berat badan segitu, itu isinya kayak cuman air, bundar doang. Itu kayak gue ngeliat diri gue di cermin aja, it's like so disgusting. Like Okay. my dad came to Australia, it's like ini kayaknya bukan anak gue gitu. Enggak, ini perasaan gue Ya, aja. ya. Oh itu semua di pikiran lu. Iya, karena kan ketemunya di awal tahun masih segini. Tiba-tiba setahun kemudian ketemu kenapa anak gue bengkak begini gitu. Terus kan. turning back-nya, titik baliknya di saat itu apa? Kok oke akhirnya lu memutuskan untuk yang tadi lu bilang ansos itu, lu bilang kayak oke gue bisa terima dan ya udah lu benerin itu. Itu berjalannya waktu sih dari yang 2019 yang gue serius itu, terus COVID pun itu juga gue udah olahraga, tapi karena kena COVID segala macem jadi juga anjlok lagi tuh mentally. Kenapa ya badan gue ternyata walaupun gue nge-gym itu udah nge-gym yang sekonsisten ini masih bisa juga ya naik 5 kilo waktu kita yang di rumah aja itu ternyata bisa gitu juga ya. Itu juga mental breakdown juga lagi ya kayak gitu-gitulah. Terus gimana lagi tuh how to build ourselves up back again gitu, gimana itu banyak banget journey-nya dari yang Sampai sekarang masih berproses ya. masih sampai kapanpun kita akan berproses terus. Nanti mungkin gue ketemu kalian lagi 2 tahun atau mungkin bulan depan habis kalian liburan juga mungkin agak beda lagi gitu. Ya gitulah. Dan apalagi waktu gue sempat juga 2021 kena COVID yang di Bali itu juga hancur lagi tuh, lebih hancur lagi. Yang COVID Delta. Oh, Ya. ya. Itu juga lebih hancur lagi itu. Itu kalau itu kan kalau yang waktu itu kan ceritanya gue kena Delta yang sampai masuk rumah sakit di Bali yang Yang ini ya, yang lu lagi main sama
videografer kita itu ya. Iya. Masih- Sama ada teman-teman Siapa? gue juga yang Siapa ya? cewek-cewek. Si- Iya. Yang dulu yang kita pakai videografer siapa? Iya. Revan ya. Sama Ismi Joanna itu juga kena semua itu. Itu padahal gue juga lagi nge-gym-nya, lagi kardio segala macam. Tapi ya emang agak salah juga sih, udah tahu COVID, gue masih mikirnya oh ya udah kita di Bali aja di outdoor gitu kan, ceritanya nggak di dalam ruangan. Dia juga sama. Emang Dia juga sama di Bali lagi liburan. Kena aja. 2021 itu. Iya. Delta juga. Bulan Juni Juli lah. Gue Ya, lupa ya, sama. Oh berarti kita sama Mungkin dong. kita saling nularin ya. Mungkin ya. Mungkin.